Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Nandita B dengan NIM 2151100 dari tingkat 1C. Jadi soal pertama, mengapa pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan di dalam mata kuliah MPK? Universitas memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai pengemban kepribadian karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa ataupun mahasiswi menjadi warga negara yang baik, sekaligus paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis, dan dibekali nilai-nilai moral serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas dan terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Terus soal yang kedua, salah satu faktor pembentukan identitas bangsa adalah faktor primordial. Jelaskan bagaimana maksudnya. Jadi faktor primordial itu di sini yaitu faktor yang termasuk adat istiadat, tradisi, dan kejadian-kejadian saat kecil. Atau dengan kata lain, faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan atau darah, dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, dan bahasa, selain itu dan adat istiadat. Terus yang ketiga, menurut Anda konstitusi di Indonesia digolongkan ke dalam kategori nilai apa? Jadi menurut saya konstitusi Indonesia digolongkan dalam kategori nilai normatif, yaitu di mana normatif ini suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat banyak. Terus yang ke-8 atau yang keempat, jelaskan mengapa orang penting menyadari hak dan kewajiban. Apabila kita tidak menyadari hak, maka akan ada pihak lain menyimpangkannya atau mengambil hak itu dari kita. Terus apabila kita tidak menyadari memiliki kewajiban, maka akan ada pihak lain atau orang lain yang dirugikan atau haknya terampas. Terus yang soal kelima atau nomor 10, jelaskan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bahkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.